ke tanaman Angiosperma yang pertama, yaitu klengkeng atau Democarpus longen. Nah, morfologi akar pada klengkeng ini merupakan akar yang berjenis tunggang. Bahkan pohon klengkeng ini menyediakan berbagai akar samping, kuat, dan juga panjang. Sedangkan pada batangnya memiliki batang yang berkayu keras dengan bentuk yang bulat serta sistem percabangan yang simpodial. Maksudnya, di mana batang-batang yang memiliki cabang yang banyak dengan serta arah cabangnya merapat dan mendatar. Nah, pada umumnya juga permukaan dari batang klengkeng ini berwarna coklat dan sangat kasar. Sedangkan daunnya berbeda dengan tanaman yang lainnya, di mana tanaman klengkeng ini memiliki daun yang banyak serta ukurannya panjang dan pada bagian ujungnya itu terlihat meruncing. Dan juga sama seperti tanaman yang lainnya, di mana tanaman dari klengkeng memiliki warna daun yang hijau yang gelap. Daun klengkeng ini merupakan daun yang majemuk dengan berhadap-hadapan pada satu tangkai. Biasanya tuh satu tangkai terdiri dari kurang lebih 3-6 pasang daun. Nah, di bagian permukaan daun memiliki warna yang hijau tua serta mengkilap. Selain itu, struktur daun dari tanaman klengkeng ini yaitu menyirip. Buah dari klengkeng ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan juga berbentuk bulat serta didukung dengan dua warna yang berbeda. Warna yang pertama yaitu warna hijau, di mana buah klengkeng yang berwarna hijau akan bertanda kalau buah klengkeng itu masih muda dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk warna yang kedua yaitu warna coklat kekuningan. Ini pertanda kalau buah klengkeng dalam keadaan yang sudah tua atau layak untuk dikonsumsi. Nah, seperti ini. Daging dari buah ini tuh agak sedikit tebal serta rasanya manis jika dikonsumsi. Bagian permukaannya seperti berbintil yang kasar. Namun ini hanya tergantung pada varietasnya saja. Nah, jadi seperti ini buahnya. Sedangkan biji dari klengkeng ini bentuknya bulat dengan dua keping yang telah dilapisi biji yang berwarna hitam. Biji tanaman ini memiliki warna hitam dengan daging yang berwarna putih. Sedangkan pada bunga klengkeng memiliki dua macam, yaitu monoesis dan diesis. Tanaman yang jantan hanya menyediakan staminet atau benang sari tanpa adanya harus memperlihatkan putih. Bunga klengkeng merupakan sebuah bunga yang majemuk. Ukurannya minimalis dan memiliki warna coklat kekuningan, seperti video berikut ini. Contoh tumbuhan Angiospermae yang selanjutnya yaitu bunga mawar. Bunga ini mempunyai tangkai bulat berlapis
bunga sekitar 20-25 lapis atau lebih. Hal ini tergantung dengan ukuran bunganya. Bunga mawar bisa juga disebut sebagai bunga majemuk, yang mana bunga berkumpul jadi satu di dalam satu ruang dan tepatnya di atas benang sari dan juga putik. Daun bunga mawar juga termasuk majemuk karena cabangnya ada kurang lebih 5-9 anak daun. Daunnya tuh berbentuk oval dan kecil yang panjangnya mencapai 2-3 cm dan mempunyai gigi di sekitar daunnya. Nah, seperti ini. Sedangkan pada biji bunga mawar bisa kita jumpai di bagian bunganya, namun sangat tidak jelas jika dilihat dalam sekejap mata. Biji bunga ini kadang dilindungi oleh buah khusus pembungkus biji tanaman. Adapun bentuk biji bunga mawar tersebut ialah bulat dan sedikit oval memanjang berukuran kecil. Nah, sedangkan batang bunga mawar ini tidak beraturan dan panjang beserta durinya tajam di sekeliling batang ini. Fungsi batang tumbuhan ini ialah untuk menopang cabang serta bunganya sendiri. Selain tersebut, durinya yang ada di dalam batangnya bisa melindungi terhadap serangan serangga. Namun juga pada sejumlah jenis durinya ini tidak ada yang seruncing serta berkembang mirip bunganya yang lain. Panjang batangnya pun beragam. Hal tersebut tergantung sekali terhadap pertumbuhan serta perkembangan pada tanaman tersebut. Nah, sedangkan akar yang ada di bunga mawar ini jenisnya yaitu akar serabut. Berbentuk bulat panjang dan mempunyai warna coklat muda dengan campuran coklat tua. Berbentuk serabut sehingga menjadi akar serabut bernama Latin radix adventitia. Yaitu singkong atau dengan nama Latin Manihot esculenta. Tanaman ini adalah tanaman jenis umbi akar atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata memiliki garis di tengah sekitar 2-3 cm dan panjang 50 sampai dengan 80 cm, tergantung dari jenis varietas singkong yang dibudidayakan. Singkong mempunyai batang sekitar 1,5 meter sampai 4 meter. Bentuk nyata dari batang singkong ini adalah bulat dengan diameter 2,5 cm sampai 4 cm dan berkayu serta bergabus. Dan batang singkong ini mempunyai warna coklat atau keunguan dan bisa juga bercabang ganda bahkan sampai 3. Daun pada tanaman singkong ini termasuk daun majemuk dengan anak daun yang berbentuk elips dengan ujungnya yang runcing. Daun singkong memiliki warna hijau muda, hijau kekuningan, bahkan sampai hijau keunguan.
dan mempunyai tangkai daun yang panjang dengan warna hijau, merah, kuning, sampai bisa juga kombinasi dari ketiganya. Nah, sedangkan bunga tanaman singkong ini muncul pada tiap ketiak cabang. Untuk bunga betina dapat berkembang biak lebih dulu dan matang pada saat tumbuhan berumur 3-4 minggu. Yang selanjutnya pada akarnya. Akar tumbuhan masuk di dalam tanah dengan kedalaman 0,5 sampai 0,6 meter. Sebagian akar umbi kayu dimanfaatkan untuk menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat. Maka dari itu, singkong dapat disebut juga dengan umbi batang. Yang selanjutnya ini tanaman alpukat atau Persia americana. Pada akar alpukat ini memiliki panjangnya tuh bisa mencapai 5-10 meter atau juga lebih. Nah, keanekaragaman panjang akar tersebut juga tergantung dari varietas tanaman alpukatnya. Yang selanjutnya pada batang. Batang alpukat memiliki tekstur berkayu, berkambium, dan berbentuk bulat. Hal yang mencolok dari batang alpukat ini yaitu warna coklatnya, sehingga sering dimanfaatkan sebagai pewarna coklat. Batang alpukat ini banyak memiliki percabangan, dan percabangan tersebut tentunya berfungsi sebagai tempat melekatnya alpukat dan daunnya. Sedangkan pada daun alpukat ini tipenya tuh tunggal, memiliki tangkai yang panjang sekitar 1-5 cm, dan bentuknya tuh bulat, bentuk daunnya bulat, telur memanjang. Sementara itu, tekstur daun alpukat ini tebal menyerupai kulit dengan ujung, dan bagian pangkalnya tuh meruncing seperti ini, teman-teman. Nah, sedangkan bunganya tuh termasuk bunga majemuk juga, dengan kelamin yang ganda, yakni dalam satu bunga itu terdapat 2 kelamin jantan dan betina. Tapi di sini bunganya tuh lagi nggak ada, teman-teman. Bunga alpukat ini tuh bentuknya tuh menyerupai bintang, sementara penyerbukannya biasa dibantu oleh serangga, angin, hujan, serta hewan lainnya. Sedangkan pada buahnya, buah alpukat ini tergolong sebagai buah buni. Mengapa? Bentuknya tuh bulat telur dengan panjang 5-20 cm. Buah ini berwarna hijau atau kekuningan tergantung kematangannya. Dan ada yang berbintik-bintik ungu pada kulitnya. Ketika daging alpukat ini matang itu, tekstur buahnya lunak dan warnanya tuh hijau kekuningan. Ini biji alpukat. Di tengah buah dengan kulit biji berwarna putih, berfungsi sebagai pembatas antara daging dan bijinya. Biji alpukat ini bentuknya bulat, telur sama seperti alpukatnya, dan diameternya ini sekitar 2,5 sampai 5 cm. Keping bijinya berwarna putih kemerahan. Contoh tumbuhan gimnosperma yang pertama yaitu melinjo atau Mginetum ginemum. Tanaman melinjo dapat tumbuh pada tanah-tanah liat atau lempung, berpasir dan juga berkapur, tetapi tidak tahan terhadap tanah yang tergenang air atau yang berkadar asam tinggi. Batang pada melinjo ini sangat kokoh dan biasa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sedangkan daunnya tunggal, berbentuk oval.
dan saling berhadapan. Jorong, urat daun sekunder saling bersambungan. Sedangkan perbungaan majemuk soliter dan aksiler melingkar di tiap nodus. Panjang bunga sekitar 3-6 cm. Sedangkan buah seperti buah kacang berbentuk jorong, bagian ujungnya runcing pendek, dan ketika dimasak berwarna berubah dari kuning, merah hingga keunguan. Sebenarnya yang dianggap sebagai buah itu adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging. Nah, manfaat dari melinjo ini sangat banyak. Yang sudah disebutkan tadi, batangnya bisa dibuat bahan bangunan, buku, dan daun mudanya bisa ditumis, kulit melinjo bisa ditumis, dan biji melinjo bisa dibuat keripik, yaitu keripik emping. Akar pada tanaman pakis haji disebut juga dengan radix primaria atau berakar tunggang. Biasanya tanaman yang memiliki akar tunggang tidak membutuhkan perawatan yang cukup banyak. Sedangkan batang tanaman pakis haji mempunyai jenis batang dengan pola percabangan monopodial. Struktur batangnya berbentuk sama seperti pohon palem, namun ukuran diameternya sekitar 30 cm dengan bentuk tegak lurus. Dan permukaan batang pakis haji tidak licin seperti pada pohon palem. Sedangkan bentuk daun pakis haji dalam bahasa Latin disebut dengan paripinatus atau daun majemuk mengirit. Bentuknya memanjang dan terdapat anak daun di setiap percabangan hingga bagian ujungnya. Bunga tanaman yang juga dikenal dengan kikas ini termasuk monoikus. Pada bagian strobilus jantan terdapat mikrosporil yang bentuknya seperti sisik rapat. Bagian biji dari tanaman pakis haji mempunyai bentuk oval hingga bulat sempurna. Selain itu, bentuk biji pakis haji juga sedikit mirip. Dalam satu mikrosporil dapat ditemukan 2 hingga 5 buah calon biji. Nah, sedangkan manfaat dari tanaman pakis haji sendiri, yang pertama bisa mengobati sakit perut. Yang kedua, menjaga kesehatan mata karena pakis haji memiliki kandungan vitamin A. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, menjaga imunitas dan juga bisa meningkatkan kecerdasan otak. Tanaman Gymnospermae selanjutnya yaitu cemara Norfolk. Merupakan cemara yang berasal dari Kepulauan Norfolk atau Selandia Baru. Cemara dari famili Araucariaceae dan genus Araucaria ini dikenal juga dengan sebutan cemara pinus bintang atau star pin. Cemara Norfolk merupakan salah satu jenis pohon yang dijadikan tanaman hias. Oke, morfologi tanaman cemara yang pertama yaitu pada akar. Tanaman cemara memiliki akar yang tunggang dan warna dari akar tanaman cemara yaitu putih kotor, kekuningan, atau juga coklat. Akar cemara digunakan untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga untuk menyerapnya air. Nah, sedangkan pada batangnya, tanaman cemara memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, permukaan batangnya agak kasar, serta dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Batang tanaman cemara memiliki warna coklat dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Jika tanaman cemara semakin tinggi, maka cabangnya akan juga semakin berbentuk tidak simetris. Batang pada pohon cemara banyak memiliki manfaat
bermanfaat yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pagar dan lainnya. Namun, sebenarnya pola cabang tanaman cemara ini membentuk pola spiral di mana semakin ke atas maka cabangnya akan tumbuh semakin pendek. Dan hal inilah yang membuat tanaman cemara tampak terlihat berbentuk seperti kerucut atau piramida di bagian atas pohonnya. Sedangkan pada daun tanaman cemara, yaitu daunnya majemuk yang memiliki warna hijau, gelap, serta hijau terang tergantung dari spesies atau jenis tanaman cemara itu sendiri. Pada daun muda, panjangnya dapat mencapai sekitar 1 hingga 1,5 cm dengan ketebalan sekitar 1 mm. Daunnya umumnya memiliki bentuk yang ramping dan runcing, di mana hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi penguapan tanaman cemara. Dan pada bunga tanaman cemara merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga tanaman cemara disebut juga bunga semu atau strobilus. Bunga betina tanaman cemara berbentuk seperti lonceng dan terletak bagian dasar sebuah cabang. Sedangkan untuk bunga jantannya berbentuk seperti cawan dan terletak di bagian ujung dari cabang. Buah.